Musim semi tahun ke-23 dinasti Dayin. Jenderal pendiri Wu Xiao bunuh diri di Menara Bintang. Zhao Lingsu, aku adalah suamimu. Aku membantumu menaklukkan dunia, tapi kau malah membunuhku setelah tak berguna. Kau hanyalah warga biasa dari zaman modern. Aku ditakdirkan oleh langit. Dunia ini tak butuh bantuan orang lain. Bunuh. Saudara-saudara, aku pergi dulu. Hormat kepada Jenderal Besar. "23 tahun yang lalu, Zhao Lingsu dari gudang tua itu masuk ke dunianya. Aku menggunakan persediaan modern untuk membantunya menaklukkan dunia. Bahkan punya anak perempuan bersamanya, membantunya menjadi kaisar wanita. Tak disangka, akhirnya aku dikurung selama 15 tahun. Dipaksa mati di Menara Bintang. Baru aku sadar. Itu hanya hubungan yang salah, syukurlah langit memberiku kesempatan kedua. Kali ini aku memutuskan kembali ke zaman modern. Hidup sebagai orang biasa." Kak Xiao, APA Kau Seri Yakin. Mau menghancurkan dan menjual gudangmu itu, bagus sekali. Aku benar-benar tidak tahu, kau yang dulu adalah raja pasukan khusus. Bertahun-tahun ini, bersikeras mempertahankan tanah tua itu. Sudah naik sampai 20 juta masih tidak mau jual. Ini bagus, langsung merdeka secara finansial. Bantu aku urus ini. Baiklah, kapan waktunya? Dalam 5 hari. 5 hari? Apa maksudmu? Bukankah dalam 5 hari adalah upacara penobatan? Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah itu tidak penting, tapi persediaan untuk upacara harus sampai tepat waktu. Ibu. Wu Xiao, kenapa kau terus membuat Xiao Xiao di kediaman Perdana Menteri, membiarkan Ye Tianqi merawatnya? Sebagai ayah, bahkan anakmu sendiri tidak mau merawat? Di mana tanggung jawabmu sebagai ayah? Xiao-Xiao sendiri yang bilang, tempatku ini kotor dan berantakan, bahkan tidak ada pelayan. Kediaman Perdana Menteri besar dan mewah. Xiao-Xiao bilang suka di sana. Xiao Xiao tidak. Ayah tidak mau menemani Xiao Xiao. Ayah biasanya mengajarimu apa? Kenapa malah belajar berbohong? Ayah memarahi Xiao Xiao. Paman Ye tidak pernah memarahi Xiao Xiao. Bermain bersama Xiao Xiao juga. Xiao-Xiao harus rajin belajar. Dengan belajar, baru bisa mengerti kebenaran. Jangan bilang ibu adalah kaisar perempuan, Paman Ye. Aku juga akan jadi kaisar perempuan di masa depan. Tidak perlu belajar pun bisa. Xiao-Xiao, paman ajak kamu berburu. Baiklah. Paman Ye paling baik ke Xiao Xiao. Benar. Ayah hanya mengajari Xiao-Xiao belajar. Suruh Xiao-Xiao cari Ye Tianqi. Ayah tidak sayang Xiao Xiao lagi. Wu Xiao, Xiao Xiao masih kecil, tidak suka belajar. Kamu sabar saja, kita hanya punya satu anak ini. Aku juga ingin mengajarinya. Sebentar lagi upacara penobatan, nanti kamu jadi kaisar. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Hari ini Wu Xiao agak aneh. Ibu, cepat kembali ke istana. Lebih hari, Xiao Xiao ingin pulang. Kalau begitu aku bawa Xiao Xiao kembali dulu. Masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Lingsu, kehidupan sebelumnya. Aku mati dalam perebutan kekuasaan ini, di kehidupan ini. Aku hanya ingin jauh dari kalian. Kak Xiao, gudangmu mau dibongkar. Bagaimana kalau barang ini aku kembalikan? Tidak perlu, simpan saja semuanya. Oak. Setelah upacara penobatan, adalah hari aku meninggalkan Zhao Lingsu. Barang-barang ini, anggap saja hadiah terakhir untuknya. Jenderal sudah mengirim barang, cepat kerjakan. Kalau sampai menghambat urusan yang mulia, hati-hati nyawa kalian. Jenderal benar-benar hebat. Jenderal sendiri memimpin pasukan di perbatasan, membantai para perampok utara. Mereka tidak berani melangkah masuk, ini baru memberi kesempatan pada Yang Mulia untuk menyerang ibu kota. Jenderal. Ternyata keberadaanku masih ada yang ingat.
Xiao Xiao, kalau sudah mengambil makanan harus dimakan. Jangan menyia-nyiakan makanan. Ini makanan apa saja? Aku mau makan ekor rusa kukus. Aku mau makan telapak beruang tumu. Makanan ini adalah makanan rakyat miskin sehari-hari. Ambil lagi. Ayah marah ke Xiao Xiao. Ayah tidak sayang Xiao Xiao lagi. Paman Ye lebih baik ke aku. Xiao Xiao mau makan apa? Paman Ye sudah setuju. Tidak heran ibu ingin menikahi Paman Ye. Apa yang kamu katakan? Kenapa ayah marah lagi? Wu Xiao. Xiao Xiao masih kecil dan bicara sembarangan. Sabarlah. Jangan dengarkan dia. Aku hanya mengajarinya memahami hal yang benar. Paduka, ada kabar dari istana, Perdana Menteri dan beberapa menteri. Menunggu di ruang belajar Kaisar sudah lama. Aku tahu. Katakan pada mereka, aku akan segera datang. Baik. Wu Xiao, sepertinya hari ini aku tidak bisa makan bersama kamu dan Xiao Xiao. Mereka adalah bawahan, kamu adalah kaisar. Sudah seharusnya bawahan menunggu kaisar. Perdana Menteri sendiri yang datang, aku tidak bisa tidak menghargainya. Secara lahiriah aku adalah kaisar, tapi sebenarnya banyak hal yang tidak bisa aku kendalikan. Aku harap kamu mengerti. Sikap lemah lembutmu seperti ini akan menimbulkan bencana besar suatu hari nanti. Wu Xiao, aku tidak perlu diajari olehmu. Makan bersamamu bisa kapan saja. Jika urusan besar terganggu, bagaimana kamu bertanggung jawab? Lain kali, aku pasti akan makan bersama kamu dan Xiao Xiao. Kamu bilang ibumu ingin menikahi Paman Ye? Ayah, Dengar dari siapa? aku dengar dari para kasim di istana. Mereka bilang, saat perang, ibu butuh ayah. Sekarang tidak bisa perang lagi, tentu butuh menikah lagi. Dengan seorang menteri yang paham pemerintahan sebagai pendamping. Ternyata Zhao Lingsu tidak hanya mencintaiku. Jangan bergerak. Pria yang Zhao Lingsu sukai haruslah pahlawan sejati yang gagah berani, yang bisa menembus musuh 7 kali masuk 7 kali keluar. Aku Xiao, hari ini aku akan membawanya pergi. Siapa yang berani menghalangi? Gidiap. Lingsu, tahan, jangan tidur, jangan tidur. Kita hampir sampai di markas, Gidiap. Aku tahu. Kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Karena kamu adalah pahlawanku. Kak Xiao, lambang harimau ini adalah mas kawinku untukmu seumur hidup. Zhao Lingsu hanya akan menikahimu. Dulu aku membantunya dari pemberontak menjadi kaisar wanita. Hanya ini dia dan Xiao Xiao. Hidup lebih baik, tapi akhirnya bahkan membuat matanya hanya melihat kekuasaan. Kalau ayah dan ibumu berpisah, kamu pilih siapa? Ayah dan ibu tidak akan berpisah. Kenapa? Ibu bilang, ibu adalah kaisar, ayah adalah rakyat biasa. Ibu dan ayah bersama, baru bisa jadi jenderal. Kalau tidak, hanya rakyat biasa. Oh begitu. Kalau ayah dan ibu benar-benar berpisah, kamu akan pilih siapa? Ayah atau ibu? Tentu ibu. Kalau tidak ada ayah, tidak ada yang mengatur aku. Aku bisa main ke rumah Paman Ye setiap hari. Ibu. Ibu, ayo pulang ke istana. Aku tidak mau tinggal dengan ayah. Aku ingin main ke istana dengan ibu. Jangan nakal. Ibu ke istana ada urusan penting. Lingsu. Biarkan dia pergi. Beberapa hari lagi, kalian semua akan pindah ke istana. Anggap saja Xiao Xiao beradaptasi lebih dulu. Baik, aku akan cepat bawa Xiao Xiao kembali. Setelah upacara penobatan selesai, kita bisa makan bersama dengan tenang. Asiak. Lingsu. Sepertinya kita tidak akan punya kesempatan makan bersama lagi. Apa katamu? Mulai lagi, hubunganku dengan kalian berdua, 4 hari lagi akan benar-benar berakhir. Tidak apa-apa. Paduka, tandu sudah siap. Bicarakan setelah aku kembali. Kenapa Wu Xiao akhir-akhir ini aneh sekali? Ini adalah pasukan yang kubangun sendiri. Harus pergi. Sedikit sedih juga. Hormat Jenderal. Kenapa malam-malam datang ke markas? Tiba-tiba datang ke markas malam-malam? Tidak apa-apa, hanya ingin melihat-lihat. 4 hari lagi adalah upacara penobatan.
Semua pertahanan di ibu kota. Tidak boleh lengah. Jenderal tidak perlu khawatir. Sudah. Aku akan mengantar makanan untuk Lingsu. Kenapa aku merasa Jenderal sangat aneh? Seperti mau pergi. Aku juga merasakannya. Yendrol, Kenapa malam-malam datang ke istana? Ayah, kamu mengganggu kami makan. Bagaimana bicaramu pada ayah? Jenderal datang ke istana untuk apa? Tuan Ye, kapan aku harus melaporkan ke kamu jika masuk istana? Jenderal, jangan bicara seperti itu. Tentu saja tidak perlu. Wu Xiao, kenapa kamu datang? Oh, jangan salah paham, Ye Tianqi. Aku ikut dengan Perdana Menteri dan yang lain masuk istana. Benar, Jenderal. Hanya saja putri kecil sudah lelah bermain. Kebetulan aku membawa makanan dari rumah. Aku dan Kaisar hanya menemani putri kecil makan malam saja. Oh, persiapan Tuan Ye sangat lengkap. Datang ke istana untuk urusan resmi. Bahkan membawa bekal sendiri. Sudah cukup, Wu Xiao. Makanan ini adalah yang Ye Tianqi bawa untuk Xiao Xiao. Kaisar, Aku akan bawa Xiao Xiao bermain dulu. ayo kita ke sana. Paman bawa tanghulu untukmu. Hor, ayah tidak pernah mengizinkanku makan ini. Paman Ye yang paling baik ke Xiao Xiao. Hemennya, bisakah kamu menjadi ayah Xiao Xiao? Aduh. Jangan bicara sembarangan. Wu Xiao, Kaisar tidak mungkin. Hanya milikmu seorang. Kamu hanya rakyat jelata. Aku khawatir kamu sibuk sampai larut. Lapar. Jadi aku bawa sedikit makanan. Kalau kamu sudah makan, aku akan pergi dulu. Berdiri. Ye Tianqi bermaksud baik. Minta maaf ke Ye Tianqi. Minta maaf. Tidak mungkin. Kapan kamu menjadi begitu picik? Ya, aku yang picik. Wu Xiao. Tadi benar-benar para menteri sedang menungguku. Aku sebagai kaisar wanita. Aku tidak punya pilihan. Baru sekarang ada waktu luang. Aku mengerti. Kamu berhenti. Akhir-akhir ini kamu kenapa sih? Aku rasa kita perlu bicara. Bicara apa? Kamu sebelumnya pernah tanya Xiao Xiao, kalau kita berpisah, dia akan ikut siapa? Kalau ada masalah denganku, langsung bicara padaku. Kenapa membicarakan hal seperti ini dengan Xiao Xiao? Upacara penobatan akan segera dimulai, aku sudah sangat sibuk. Masih harus menangani urusan sepele seperti ini setiap hari. Kau menyembunyikan rencana memasukkan Ye Tianqi ke istana dariku. Bukan masalah besar, bukan menyembunyikan. Siapa yang memberitahumu? Kebenaran pasti akan terungkap. Selama kau melakukannya, aku akan tahu. Wu Xiao. Memasukkan Ye Tianqi hanyalah solusi sementara. Dia adalah putra Perdana Menteri, calon pemimpin faksi Ye. Aku harus menjalin hubungan baik dengannya. Agar istana tetap stabil. Aku tidak mengerti. Masih ada cara lain yang lebih baik. Keluarga Ye sangat ambisius, kau memelihara harimau yang suatu saat akan menerkam. Pada akhirnya hanya akan menyakitimu sendiri. Ambisius. Tahu apa yang dikatakan Pak Menteri di sana tadi? Mereka bilang 3 pasukan Dayin adalah pasukan pribadimu. Mereka bilang kau merampas kekuasaan kaisar. Aku memasukkan Ye Tianqi untuk melindungimu. Jadi ini malah salahku? Kalau kau mengerti, jangan membuat keributan lagi, oke? Aku mengerti, aku pergi dulu. Besok adalah hari jadi kita bersama. Ingat pulang. Ini Zhao Lingsu. Dulu memberikanku simbol komando 3 pasukan, aku akan pergi. Kekuasaan militer tidak berarti lagi bagiku. Kembalikan padanya, anggap saja sebagai hadiah perpisahan. Jenderal Besar. Kenapa hanya kau? Lingsu mana? Yang Mulia pergi ke Kediaman Perdana Menteri, Ada Jamuan Makan. Khusus mengundang para pejabat istana. Mengerti.
Sepertinya Lingsu tidak akan pulang hari ini. Wah kue, apakah ayah sengaja menyiapkan untukku? Xiao Xiao paling suka makan kue. Hah? Sudah cuci tangan belum? Langsung pegang dan makan. Ayah aja kamu cuci tangan. Kau yakin tidak salah ingat tanggalnya? Tidak mungkin salah. Jenderal besar setiap tahun memberikan hadiah untuk yang mulia di hari ini. Jadi hadiah ini harus sampai hari ini, waktunya masih cukup. Kita pasti datang tepat waktu. Rencananya adalah menyelinapkan benda ini ke ruang baca. Tanpa menarik perhatian, lalu menyelinap pergi. Aksi. Pergi. Ruang belajar? Kebetulan bisa memanfaatkan 3 orang bodoh ini. Bunuh Wu Xiao sampai tuntas. APA, Jenderal Besar akan diturunkan pangkatnya? Saudara-saudara, Jenderal Besar diturunkan pangkatnya. Kalian setuju atau tidak? Tidak setuju. 3 pasukan Dayin tidak bisa tanpa Jenderal Besar, tidak ada kami. Berjuang untuk Jenderal Besar, seluruh pasukan bergerak. Paduka, Tidak Baik, 3 pasukan memberontak. Apa? Cepat beritahu Wu Xiao. Ya, Kalian mau apa? Mau memberontak? Paduka, kami hanya ingin bertanya satu hal. Apa kesalahan Jenderal Besar? Mengapa harus diturunkan pangkatnya? Kapan aku bilang akan menurunkannya? Apakah? Kalian mau memberontak? Tidak berani, kami hanya ingin Paduka jangan menurunkan pangkat Jenderal Besar. keputusan Anda. 3 orang bodoh ini benar-benar berani memberontak bagus. Wu Xiao pasti mati. Kalian pasti disuruh oleh Wu Xiao. Katakan. Paduka pasti tidak akan menyulitkan kalian, Panglima. Tidak disuruh oleh siapapun. Komandan 3 pasukan tidak memberi perintah. Siapa yang berani melawan? Kalian sampai sekarang masih melindungi Wu Xiao. Cepat lepaskan baju zirah dan mengaku. Bangsat. Cepat kembali ke camp. Apa yang kalian lakukan? Mau memberontak? Panglima menghadap Jenderal Besar. Wu Xiao, lihat apa yang kamu lakukan. Aku biasanya mengajar kalian seperti ini. Bawa prajurit memberontak. Pergi dari sini. Jenderal Besar, kami. Siapa yang berani bicara satu kata? Lepaskan baju zirah dan mundur. Ternyata aku terlalu baik. Sampaikan perintahku. Masukkan 3 wakil jenderal ini ke penjara, copot dan selidiki. Tunggu, ini kesalahanku dalam mengatur pasukan. Aku akan menggantikan mereka. Dicopot dan diselidiki. Menggantikan mereka. Wu Xiao, kamu pikir kamu bebas? Hari ini, kamu jelaskan dengan baik padaku. Ini kesalahanku dalam mengatur pasukan. Aku mengaku bersalah. Oh, Solomon Gator pasukan? Kurang tepat. Yang kubicarakan bukan disiplin pasukan. Tapi kamu, Wu Xiao, merencanakan pemberontakan. Merencanakan pemberontakan? Apa maksudnya? Kamu, Komandan 3 pasukan, tidak memberi perintah 3 jenderal ini. Siapa yang berani memimpin pemberontakan pasukan? Aku tidak pernah memberi perintah ini. Apakah 3 pasukan ini milik Kaisar? Atau milikmu, Wu Xiao? Pasukan apa yang memberontak? Kurasa dia yang mengatur semuanya. Kelakuanmu. Bagaimana bisa memegang jabatan Jenderal Besar Dayin? Mohon Kaisar mengeluarkan titah. Mencabut jabatan Jenderal Besar Wu Xiao. Mohon Kaisar mengeluarkan titah. Aku akan menyelidiki hal ini. Ibu, ini perintah ayah. Apa yang kau katakan? Bodoh. Kau tahu apa yang kau ucapkan? Ibu, ini ayah yang menyuruh 3 paman jenderal melakukannya. Xiao Xiao melihat 3 paman tadi malam. Diam-diam keluar dari ruang belajar. Wu Xiao, apalagi yang ingin kau katakan? Kau tidak percaya padaku? Xiao Xiao hanya seorang anak. Mana mungkin dia berbohong?
Ibu, cepat masukkan penjahat ini ke penjara surga. Suruh Paman Ye jadi jenderal besar. Xiao Xiao, siapa yang mengajarimu mengatakan ini? Dia adalah ayahmu. Jangan asal bicara. Xiao Xiao tidak asal bicara. Aku tidak punya ayah penjahat seperti ini. Mohon Kaisar mengeluarkan titah. Memerintahkan Wu Xiao dikurung di kediaman jenderal dan dicabut kekuasaan militernya. Setelah upacara penobatan selesai, baru diputuskan. Hamba menerima perintah. Jenderal besar, surat dari Kaisar, Anda. Berikan padaku. Wu Xiao, kejadian kemarin terlalu keterlaluan. Besok adalah upacara penobatan, renungkanlah baik-baik. Tulis surat pengakuan dosa, aku akan membantumu di hadapan para menteri. Untuk menyelesaikan ini, lakukan yang terbaik. Jenderal, tulislah. Para menteri sedang menekan Kaisar. Kaisar juga dalam kesulitan. Baik. Wu Xiao, apalagi yang kau nantikan? Berharap dia bisa kembali seperti dulu? Istri tidak percaya, anak tidak suka. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan di sini. Beritahu Lingsu, besok pagi. Bawa Xiao Xiao bersama untuk makan. Aku akan memberinya apa yang dia inginkan. Ya, Pemberontak sudah tahu salah? Kesalahan apa? Wu Xiao, ini caramu mengakui kesalahan? Begitu tidak mengerti situasi, sepertinya gelar jenderal besarmu tidak usah dipertahankan. Sudahlah, setelah upacara selesai, kau mengundurkan diri dari posisi jenderal. Ibu, ayo cepat pergi. Paman Ye dan yang lain sudah menunggu lama. Jangan pedulikan lagi si pendosa ini. Cukup. Aku pergi dulu. Pikirkan baik-baik di rumah. Terburu-buru sekali? Makan dulu baru pergi. Makan bisa kapan saja. Lingsu, Ada apa? Cepat katakan, waktu tidak menunggu. Lingsu. Dulu aku sangat mencintaimu. Selamat tinggal Lingsu. Aneh sekali. Selamat tinggal Lingsu. Selamat tinggal Xiao Xiao. Di kehidupan ini aku keluar dari duniamu. Untuk membahagiakanmu dan Ye Tianqi. Li Yuan, katakanlah, jika pria yang sangat keras kepala, tiba-tiba tidak membantah lagi, apa alasannya? mungkin sudah tidak cinta lagi. Tidak mungkin. Omong kosong. Siapa yang menaruh ini di sini? Yang mulia, ini dari jenderal besar kemarin. Jenderal besar? Kenapa tidak diberikan lebih awal? Yang mulia, Tiger Amulet. Surat perpisahan. Sepertinya kita tidak akan ada kesempatan makan bersama lagi. Karena kamu sudah makan, aku pergi dulu. Selamat tinggal Lingsu. yang mulia, upacara akan dimulai. Mau kemana? Mencari Wu Xiao. Kak Xiao, sudah diputuskan? Aku beneran bongkar ya. Mulai kerja. Wu Xiao, apa sebenarnya yang kau inginkan kali ini? Aku tidak akan lagi memanjakmu. Selamat ya Kak Xiao. 2 miliar dana ganti rugi, selamat. Ya. Aku juga bisa memulai hidup baru. Selamat tinggal Zhao Lingsu. Selamat tinggal Zhao Xiao Xiao, di kehidupan ini. Aku hanya ingin hidup dengan tenang. Xiao, sekarang kamu bisa memberitahuku mengapa kamu menyimpannya tanpa membukanya? Pintunya? Bagaimana pintu bisa tiba-tiba menghilang? Wu Xiao, jangan main-main. Kamu benar-benar tidak menginginkanku dan Xiao Xiao lagi? Tidak mungkin. Dia pasti marah padaku karena kejadian kemarin. Wu Xiao. Upacara penobatan segera dimulai, aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Aku hitung sampai 3. Cepat keluar. 3. 2.
Paduka. Ada surat di ruang kerja Paduka. Bos Xiao, istri. Aku lebih suka memanggil kalian seperti ini. Hataya ini adalah persiapan kami dan teman-teman untuk kalian berdua. Tidak Rani memberitahu Bos Xiao. Kalau tidak, kamu akan bilang kami meninggalkan pos lagi. Hehe, tahu setiap tahun ini. Bos Xiao selalu menyiapkan hadiah untuk istri. Kami pikir hari ini juga harus memberikan hadiah. Semoga kalian bahagia selamanya, bersama sampai tua. Ternyata begitu, Wu Xiao. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Wu Xiao, kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah satu-satunya pria untuk Zhao Lingsu. Kenapa kamu meninggalkanku? Wu Xiao, cepat keluar. Kamu masih berhutang pernikahan besar padaku. Pembohong. Wu Xiao, cepat keluar. Jangan main-main. Aduh. Masuk ke zaman kuno seaneh ini? Kalau orang lain yang bilang, pasti aku bilang dia gila. Aku tahu Xiao tidak akan membohongiku jadi. Sekarang kamu jomblo? Ya, Tidak APA, yang lama pergi, yang baru datang. Hari ini kita harus merayakan kedatanganmu. Ayo. Kunzi, sebentar lagi siapa yang akan datang? Nanti dia datang, kamu akan tahu. Kakak Xiao, lama tidak bertemu. Feng Yao. Xiao, aku kasih tahu rahasia. Adikku sudah lama naksir kamu. Kakak Xiao, jangan dengarkan omongan kakakku. Kebetulan aku juga di ibu kota. Dengar kamu pindah, jadi mampir. Siapa yang dapat kabar? Langsung pulang dari luar negeri dengan pesawat sewaan? Sudah ketemu orangnya, kenapa malu-malu? Kak, kenapa kamu ngomong semua sih? Siapa yang pulang pakai pesawat Sun? Aku kan udah di kota ini. Aku yang pulang pakai pesawat sewaan. Sudahlah Cheng Yao, jauh-jauh datang ke sini. Lapar ya? Ah iya, yuk makan. Itu, hidangkan makanannya. Kak Xiao, kamu tinggal di rumahku dulu. Urusan rumah nggak usah dipikirin. Gak enak ah, merepotkan banget. Ah masa sih Kak Xia, kalau kamu bilang gitu. Kamu nggak anggap aku teman deh, aku bakal marah. Iya Kak Xiao, nggak repot kok. Ya udah deh. Ibu. Paduka, tadi suara gede banget tuh apa? Paduka. Waktu baik udah mau tiba, cepat siapin upacara penobatan. Ibu, kenapa mukamu kotor gitu? Ayah mana? Kenapa ayah nggak jagain ibu? Ayah kamu. Aku tahu, hari ini kan upacara penobatan ibu. Pasti ayah lagi buat kue review. Xiao Keling Saga. Kue buatan ayah. Ayah, Nak, kamu salah orang deh. kamu kan ayahku. Maaf Kak Xiao, ini anakku. Sia-sia, jangan asal manggil. Ini Paman Xiao. Enggak, kamu kan ayahku. Di kamar mama ada banyak fotomu. Kak Xiao, itu tuh. Foto kakakku sama kamu, anak kecil salah paham. Cepat manggil Paman Xiao. Enggak, ini kan ayahku. Gak apa-apa, biarin aja anak kecil mau manggil apa. Ayah, hari ini ulang tahun Sia-sia. Sia-sia mau makan kue ulang tahun, boleh enggak? Boleh dong. Kue buatan Kak Xiao bagus banget, hebat deh. Sebenarnya gampang kok. Iya, Yao. Kamu kapan nikah? Bapaknya anak ini mana? Sia-sia ini anak temenku. Dia sama suaminya udah meninggal. Waktu itu Sia-sia masih kecil banget, jadi aku yang ngurus Sia-sia. Oh gitu. Kalau gitu sia-sia udah manggil aku ayah. Ya udah aku jadi ayahnya aja deh. Terima kasih, Kak Xiao. Beri Sia-sia keluarga yang utuh. Ibu, Xiao-xiao ingin makan kue yang dibuat ayah. Bawa Xiao-xiao menemui ayah, ya? Ayahmu sedang sibuk sekarang. Kita tunggu dia pulang dulu. Tidak, aku mau makan sekarang. Kalau begitu, ibu suruh koki membuatkannya untukmu, ya? Tidak. Masakan mereka tidak enak. Aku mau makan yang dibuat ayah. Siap, tidak ragu. Kalau begitu, aku minta Paman Ye membuatkannya untukku, Paman Ye. Ya?
Seorang pria terhormat tidak seharusnya masuk dapur. Aku adalah putra Perdana Menteri, calon kaisar masa depan. Mana mungkin bisa memasak? Apa itu kue? Apakah Paman Ye tidak bisa membuat kue? Mana mungkin? Hanya kue saja. Paman akan membuatkannya untukmu sekarang. Kue yang dibuat ayah cantik sekali. Aku mau makan sekarang. Sia-sia harus berdoa dan meniup lilin dulu. Semoga ayah dan ibu selalu menyayangi Sia-sia. Selamat ulang tahun, Sia-sia. Kalau sudah mengambil makanan, harus dimakan, jangan menyanyiakannya. Apa ini? Aku mau makan ekor rusa kukus. Aku mau makan telapak beruang tumis. Aku sudah selesai makan, aku akan mencuci piring. Kak Xiao, pertimbangkanlah. Benar-benar menjadi ayah Sia-sia. Akhirnya berhasil membuat kue jelek ini. Mari makan kue. Paman Ye, apa yang kamu buat ini? Bisa dimakan? Bentuknya saja yang aneh, rasanya sama. Ayo, coba cicipi. Xiao-xiao tidak mau makan. Q yang dibuat ayah 100,000 kali lebih enak daripada Paman Ye. Ayah, Sia-sia sudah kenyang. Tidak apa-apa, kalau sudah kenyang tidak usah makan. Sia-sia sudah sangat hebat. Ayah baik sekali. Ayah, Sia-sia ingin bermain ayunan. Baiklah, ayah akan mengajakmu bermain ayunan sekarang. Hore, Sia-sia adalah anak paling bahagia di dunia. Ayo pergi. Paduka, kami sudah mencari di seluruh ibu kota, tidak menemukan jenderal besar. Tidak mungkin. Wu Xiao, begitu mencintaiku. Begitu mencintai Xiao Xiao. Bagaimana mungkin dia menghilang begitu saja? Apa mungkin karena aku salah menuduhnya? Dia sedang marah padaku. Yang mulia, jangan khawatir. Pasti jenderal tidak akan pergi begitu saja. Mungkin portal transmisinya rusak. Mungkin beberapa hari lagi akan baik. Tidak. Aku harus menemuinya sekarang. Bukan lagi, lihat tangga yang dia bawa dari zaman modern. Apakah ada cara untuk menemukannya? Mungkin jenderal tidak pernah kembali ke zaman modern. Dia masih di sini. Benarkah? Cepat katakan, di mana dia? Aku akan mencarinya sekarang. Terakhir kali 3 pasukan menolak perintah, mungkin. Jenderal pergi ke markas untuk mengatur mereka. Iya, pasti begitu. Xiao, Wu Xiao. Wu Xiao benar-benar pergi. Wu Xiao benar-benar meninggalkan aku dan Xiao Xiao? Wu Xiao selalu sabar padaku, jarang marah. Kenapa kali ini? Mungkin karena urusan Tuan Ye Tianqi. Kamu juga salah paham tentang hubunganku dengannya? Antara aku dan Ye Tianqi, tidak ada perasaan sama sekali. Langit dan bumi menjadi saksi di hatiku. Dari awal sampai akhir, hanya ada Wu Xiao. Yang mulia, jangan begini. Sudah 3 hari Anda tidak menghadiri sidang. Katanya suku utara mulai bergerak lagi. Jika tidak menemukan Wu Xiao, aku tidak akan menghadiri sidang. Lepuan, Wu Xiao bertengkar dengan Maharani Dayin. Dicabut kekuasaan militernya, hilang. Oh, berita bagus sekali. Bodohnya istana Dayin, mengusir anjing penjaga. Yang melindungi diri mereka sendiri. Ikuti perintahku, serang Dayin. Sayap. Panglima, hahaha. Kak Xiao, aku menang undian. Aku yang menang. Wah, keberuntunganmu terlalu baik. Tentu saja. Yang mulia, kabar darurat dari perbatasan. Suku Utara menyerang di Insekara Menyeluruh. Siapa yang berani mengganggu Dayin? Pikir kami tidak ada orang? Beritahu semua menteri, sidang sekarang. Saya. Para menteri, tentang suku utara,
Ada strategi? Pasukan Dayin kuat, tidak perlu takut pada mereka. Dulu saat Dayin berperang, kami pukul mereka sampai tidak berani masuk, apalagi sekarang. Hamba usul kerahkan pasukan, usir kembali suku utara. Hamba setuju. Para menteri, siapa yang bersedia pergi melawan suku utara? Hamba menyarankan agar Wu Xiao memimpin pasukan. Dia paling cocok karena pernah berhadapan dengan suku utara. Wu Xiao? Sudah terlambat, dia menghilang. Wu Xiao yang kurang ajar, berani mengabaikan Dayin. Hinakat, kabur di saat genting, apa muka yang tersisa? Antak menghadapi rakyat? Dulu kalian yang memaksa kaisar merebut kekuasaannya, mencopot jabatannya, hingga dia pergi. Sekarang menyesal? Terlambat. Siapa yang bisa memimpin pasukan? Tak disangka, Dayin yang besar ini tak punya satupun pria sejati. Jika saja kau masih ada. Paduka, jika tak ada yang berani mengambil tugas ini. Hamba berani memimpin pasukan. Ye Tianji, kau? Hamba mempelajari strategi perang bertahun-tahun, cukup paham cara memimpin pasukan. Mohon persetujuan Paduka. Baik. Kuizinkan kau sebagai jenderal penakluk utara. Bawa pasukan ke perbatasan. Hamba patuh. Persidangan selesai. Wah, kakak Xiao hebat sekali. Bro, dengan kemampuan panahmu ini, mau jadi pemasokku? Kakak Xiao, aku mau yang itu. Baik, akan kutantang untukmu. Urusan ekspedisi ini kuserahkan padamu. Hari ini juga kau repot menjaga Xiao Xiao. Tapi Xiao Xiao nanti akan mewarisi tahta. Jangan lagi bertingkah semaumu. Jangan lagi memanjakannya. Xiao Xiao, panggil aku paman. Nanti aku juga bisa jadi ayahnya. Kalau bukan aku yang memanjakannya. Siapa lagi? Kurang ajar. Xiao Xiao hanya punya satu ayah. Hubungan kita hanya tuan dan hamba. Jangan melewati batas. Lalu kenapa kau sembunyikan dari Wu Xiao? Saat membawaku masuk istana, Karena Perdana Menteri. Suara ledakan hari itu. Aku tahu itu Wu Xiao. Dia sudah pergi. Pergi untuk selamanya, tak akan kembali lagi. Ling Su, tak ada lagi yang menghalangi kita. Berani. Siapa yang memberanikanmu memanggil namaku langsung? Hubungan kita hanya kebutuhan politik, tanpa cinta. Yang terpenting sekarang adalah perang dengan suku utara. Mohon Ye King, fokus pada pertempuran ini. Jangan marah, Paduka. Aku terlalu mencintaimu. Aku akan lebih hati-hati. Selain itu, Xiao Xiao terlalu nakal, kakinya terkilir. Ini salahku, aku tak menjaganya dengan baik. Apa katamu? Xiao Xiao jangan takut, beri tahu ibu, kakakmu. Apakah ada yang melukaimu? Ebio. Xiao Xiao sendiri yang nakal. Tidak sengaja terjatuh, bukan salah Paman Ye, Ibu. Sudah menemukan ayah? Xiao Xiao, ayahmu, dia telah meninggalkan ibu. Tidak, Xiao Xiao ingin ayah. Xiao Xiao tidak mau ibu dan ayah berpisah. Ibu, kita cari ayah ya? Xiao Xiao tenang, ibu. Pasti akan membawa ayah kembali. Suamiku, di mana kau sebenarnya? Wu Xiao, di mana aku tidak sebaik Wu Xiao? Tidak bisa menandingi Wu Xiao. Mama, cepat bantu ayah. Xiao sia-sia, banyak akal ya. Xiao Xiao hanya perlu sedikit usaha. Bisa mengatasi. Suamiku, di mana kau? Aku hampir mati, suamiku. Di mana kau? Aku belum bertemu denganmu dan meminta maaf. Belum mendapatkan maaf darimu, suamiku. Aku tidak rela. Suamiku, Ayah. ternyata mimpi. Ibu lihat, gerbang dewa muncul.
Kita bisa mencari ayah. Benar gerbang dewa, kita bisa mencari ayah. Aku ingin mencari ayah. Sanza menyuruh muridnya mengambil air. Kau tahu siapa Sanzang? Pil ajaib di dalamnya bahkan. Suamiku. Ayah. Baru saja sepertinya kan? Suara Zhao Lingsu dan Zhao Xiao. Tidak, pasti halusinasi. Mereka tidak mungkin datang ke zaman modern. Ayah. Suamiku. Ayah. Suamiku. Siapa wanita itu? Siapa anak itu? Di mana kau sebenarnya? Bagaimana aku bisa menemukanmu? Ayah tidak mau Xiao lagi? Ayah punya anak lain? Yang Mulia, kabar dari garis depan telah sampai di ibu kota. Xiao, ayah tidak akan meninggalkan kita. Setelah ibu menyelesaikan urusan di perbatasan, ibu akan ajak Xiao cari ayah, oke? Nanti, Xiao dan ibu akan cari ayah bersama. Wu Xiao, tunggu aku. Aku pasti akan bawa kamu kembali. Lapor. Masih garis depan. Yang Mulia, 400.000 pasukan Dayan. Berbram Melawan 100.000 Cavalry Bayman. Karas Terdesak. Tinggal kurang dari 100.000. Jenderal Ye bertahan mati-matian di gerbang Yumen. Kenapa bisa begini? Dayin berperang melawan Bayman. Bukannya tak pernah kalah? Mengapa sekarang seperti ini? Prajurit Bayman kuat dan berani mati. Ditambah cuaca dingin di utara, kekuatan prajurit kita sulit dikeluarkan. Hamba tidak tahu bagaimana dulu jenderal besar bisa menaklukkan Bayman. Yang Mulia, Anda harus jaga kesehatan. Yang Mulia, sekarang harus bagaimana? 100.000 orang mungkin tidak bisa bertahan lama. Perbatasan akan jatuh. Gerbang Yumen adalah benteng terakhir antara Zongyuan dan Bayman. Tidak boleh jatuh. Keluarkan perintahku, kumpulkan semua pasukan Dayin ke gerbang Yumen. Siap, Yang Mulia. Apakah Komandan Besar puas dengan pengaturan Ye? Setuju dengan proposalku? Sangat puas. Kamu beri kami banyak tanah. Apa yang kamu inginkan? Tada. Wanita Zhao Lingsu itu sama sekali tidak layak jadi Kaisar Dayin. Hanya aku yang layak jadi Kaisar Dayin. Maka kita saling memenuhi kebutuhan. Tapi aku punya pertanyaan. Wu Xiao benar-benar tidak akan muncul lagi? Aku jamin dengan kepalaku. Wu Xiao sudah mati. Komandan Besar, nanti aku akan kendorkan kewaspadaan. Terserah kalian. Tenang saja Jenderal Ye. Komandan Besar, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan Dayin? Tentu tidak. Tanpa Wu Xiao, seluruh Dayin seperti anjing tak bergigi. Setelah kita serang gerbang Yumen, seluruh Dayin akan jadi milik kita. Hebat. Tapi kenapa kita harus bekerja sama dengan Dayin? Orang ini ambisinya besar, pasti tidak hanya ingin jadi Perdana Menteri. Aku akan tunggu Dayin kacau dulu. Saat itu adalah saat kita hancurkan Dayin. Komandan Besar, kebijaksanaanmu bersinar seperti bintang. Bagaimana? Pasukan sudah diperintahkan oleh Yang Mulia? Mendukung Yumen Pas. Bagus. Sudah waktunya untuk kembali. Pasti ada cara untuk membuka kembali pintu waktu. Ye Tianqi, bukankah seharusnya kau berada di Yumen Pas melawan suku utara? Kenapa kembali ke ibu kota? Yang Mulia, hamba merindukanmu. Bangsat. Sebagai komandan, melarikan diri dari medan perang adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Bahkan berani tidak menghormati aku. Penjaga, tangkap dia. Di mana pasukan pengawal? Pasukan pengawal. Yang Mulia, cepat tangkap aku. Ye Tianqi, aku adalah kaisar wanita saat ini. Apa yang kau inginkan? Kaisar wanita, seluruh istana ini dikendalikan oleh keluarga Yi. Pasukan besar juga telah kau kirim ke perbatasan utara.
Seluruh istana berada di bawah kendaliku. Masihkah kau merasa dirimu sebagai kaisar wanita? Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Kalau begitu, Yang Mulia, suruh pasukan pengawal menangkapku. Aku tidak mengerti. Sebenarnya ada cara yang lebih baik. Keluarga yang sangat ambisius. Kau tidak takut memelihara harimau yang akhirnya akan menyakiti dirimu sendiri? Ambisius? Kau tahu di ruang sidang tadi. Bagaimana tak mungkin memberikan nasihat? Mereka mengatakan hidup pasukan besar Dain. Dalam pasukan sendiri, mereka mengatakan kau menguasai kekuasaan Kaisar. Aku menerima Ye Tianqi untuk melindungimu. Ternyata ini adalah kesalahanku. Ternyata apa yang dia katakan benar, ini semua salahku. Jika dulu aku mendengar perkataan suamiku, maka... Ye Tianqi, apa yang kau inginkan? Kau sangat berani. Kau ingin membunuh Kaisar? Yang Mulia, tahtamu tahun lalu. Bukankah didapat dengan membunuh Kaisar? Aku adalah takdir yang ditentukan. Takdir, kau hanya beruntung saja. Ada Wu Xiao yang membantumu. Kau, Baiklah, hari ini aku tidak akan membunuhmu, Yan Er. Tangkap dia. Liu Yan, kau. Yan Er, antarkan Yang Mulia yang terhormat kembali ke kamar tidur. Lepaskan aku. Liu Yan, jangan lupa, jika bukan karena aku, kamu sampai sekarang hanya seorang pelayan biasa. Xiaoling Su, Kamu hanya bisa sampai di posisi sekarang karena Wu Xiao. apa yang bisa kamu banggakan? Pengkhianat. Pasukanku akan segera kembali. Dan yang pertama akan dihukum mati adalah kalian. Pasukan kembali. Xiaoling Su, kamu benar-benar berpikir kemenangan besar melawan suku utara dulu. Karena pasukan Dayun kuat. Tidak mungkin. Jika pasukan Dayun tidak kuat, bagaimana aku bisa mendapatkan dunia ini? Bodoh. Itu karena Wu Xiao mengusir suku utara. Karena suku utara takut pada Wu Xiao. Tempo Wu Xiao. Suku utara sudah menginjak-injak daratan tengah beberapa tahun lalu. Tidak mungkin. Dulu Wu Xiao hanya membawa 50.000 pasukan, tapi berhasil mengusir 200.000 pasukan suku utara. Jika bukan karena Ye Tianqi berkhianat, bagaimana mungkin 400.000 pasukan Dayun bisa kalah? Tapi begitu Wu Xiao pergi, suku utara langsung menyerang. Kamu pikir ini hanya kebetulan? Bagaimana bisa begini? Baiklah, percakapan kita hari ini sampai di sini. Silakan Yang Mulia kembali ke istana. Ye Tianqi, kembalikan Xiao Xiao padaku. Ayo, Yang Mulia. Tapi begitu Wu Xiao pergi, suku utara langsung menyerang. Kamu pikir ini hanya kebetulan? Itu karena Wu Xiao mengusir suku utara. Karena suku utara takut pada Wu Xiao. Tempo Wu Xiao. Suku utara sudah menginjak-injak daratan tengah beberapa tahun lalu. Seluruh dunia ini adalah hadiah dari Wu Xiao untukku. Dan apa yang telah kulakukan padanya? Aku tamak akan kekuasaan. Ingin menikahi He Tianqi, menggali kuburanku sendiri. Aku memanfaatkan perlindungan suamiku, bertindak semaunya. Melukai hatinya. Membuatnya salah paham. Percaya pada orang jahat, kehilangan pasukan, membunuh begitu banyak prajurit. Aku telah mengkhianati Wu Xiao. Dan juga mengkhianati dunia ini. Sekarang, suamiku juga telah meninggalkanku. Putriku juga hilang karena kesalahanku. Masih punya muka apa? Hidup di dunia ini. Ibu. Xiao-Xiao, kamu tidak apa-apakan. Ibu, sudah menemukan ayah belum? Aku rindu ayah. Ini salah ibu. Ibu tidak bisa menemukan ayah. Kalau tahu akan seperti ini, Mengapa dulu begitu? Ibu, apakah dewa datang menghukum kita? Xiao tekat. Karena kamu memiliki tekad seperti ini.
maka akan kuberi kesempatan untuk memperbaiki, pergi ke zaman modern selama 30 hari. Kesempatan memperbaiki, aku bisa menemukan Wu Xiao lagi. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Aku ingin menemukan ayah. Kamu artis wanita ya? Cantik sekali. Wu Xiao di mana? Bawa aku menemuinya. Maaf Nona, kamu salah orang. Aku bukan dari kru film. Kru film. Apa itu kru film? Apakah Wu Xiao tidak ingin bertemu aku? Jadi kamu bilang begitu? Ayahku adalah jenderal besar. Pasti kamu tahu di mana ayahku. Cepat bawa kami mencarinya. Cantik tapi ternyata gila. Lepaskan. Kalau tidak kulepas, aku akan panggil polisi. Bawa aku menemui Wu Xiao. Aku perintahkan kamu. Pak polisi, ini ada orang gila. Terus memegangku dan bicara ngawur. Tolong aku. Nona, tolong lepaskan tanganmu dulu. Aku hanya menyuruhnya membawaku menemui Wu Xiao. Jika tidak kau lepas, aku akan paksa. Kurang ajar. Berani tidak hormat padaku. Aku adalah kaisar wanita. Suara yang sangat familiar. Suamiku. Kamu sudah punya anak? Suamiku. Siapa mereka? Kita baru berpisah beberapa hari. Bagaimana bisa sudah punya anak? Ayah, apakah ayah tidak mau Xiao-Xiao lagi? Ayah, ini aku. Shaolin Su Xiao Xiao Xiao. Bagaimana mereka bisa datang ke zaman modern? Ayah, siapa mereka? Kakak Xiao, kamu kenal mereka? Kalian kenal? Baguslah. Wanita ini membawa anak, berbuat onar di jalan. Jika kalian tidak membawanya pergi. Baik, kami akan menegakkan hukum sesuai prosedur. Wu Xiao, kami diutus oleh dewa. Ayo pulang bersama kami. Xiao Xiao juga sangat merindukanmu. Maaf, Pak Polisi, aku tidak mengenal mereka. Apa katamu? Yakin tidak kenal? Kalau begitu kami bawa mereka. Ibu, mohon ikut kami sebentar. Wu Xiao. Aku istrimu. Xiao Xiao adalah putrimu sendiri. Kau mau meninggalkan kami berdua? Ayah, Wu Xiao, sadarlah. Pak Polisi, aku benar-benar tidak mengenal mereka. Ayo, kita pulang. Selamat ulang tahun. Cheng Yao, hari ini ulang tahunmu. Kenapa tidak bilang? Aku tidak sempat mempersiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tayak APA, Kak Xiao. Hari ini kau sudah menemaniku jalan-jalan. ITU hadiah terbaik untukku. Jangan bengong, Yao Yao. Kue ini dipilih khusus oleh kakakmu. Ayo, ucapkan permohonan. Selamat ulang tahun. Saya Pak? Kalian makan dulu, aku lihat siapa. Shaolin Su. Kamu datang untuk apa? ayah, kau tidak mau Xiao-Xiao lagi? Xiao-Xiao sangat merindukanmu. Wu Xiao, siapa sebenarnya wanita dan anak itu? Kau harus memberiku penjelasan. Apa hubungan mereka berdua? Perlu kujelaskan padamu? Siapa kau? Aku sedang bicara dengan suamiku, berani-beraninya kau menyela. Kak Xiao tidak ingin melihat kalian sekarang, pergi. Kalau tidak pergi, aku akan laporkan ke polisi. Ayah, tidak mau menemani ibu merayakan ulang tahun? Ayah, Tentu saja ayah temani. Ayo, kita masuk dan rayakan ulang tahun. Wu Xiao, jelaskan dengan jelas, atau aku. Atau apa? Bukankah kau hanya memikirkan Ye Tianqi dan kerajaanmu itu? Sekarang kau pura-pura penny person? Shaolin Su, jangan cari aku lagi. Mulai sekarang tidak ada hubungan antara kita. Pergilah. Wu Xiao, bahkan langit pun demi aku. Kesempatan tinggal di zaman modern selama 30 hari. Kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan? Aku tidak memberimu kesempatan? Suamiku. Aku salah. Tidak, kamu tidak salah. Pergilah. Aku salah, suamiku. Wu Xiao. Sudah, kalian pergi.
Jika tidak pergi, aku benar-benar akan melapor ke polisi. Dan kamu. Malam ini kita menginap di sini dulu. Besok, ibu akan mencari cara untuk bertemu ayahmu, ya? Baik. Tidurlah. Wu Xiao, aku pasti akan membawamu pulang. Ayo pergi. Halo. Apakah di sini membutuhkan pekerja kasar atau buruh? Kamu seorang gadis muda, cantik, masih muda. Bagaimana bisa membawa anak perempuan keluar untuk meminta-minta? Aku benar-benar datang untuk bekerja. Kami tidak perlu gaji, hanya butuh makanan saja. Gadis ini cantik, tidak minta gaji. Ditinggal juga enak dilihat, tidak ambil rugi. Anak kecil ini. Tenang, dia sangat penurut, tidak akan merepotkan. Bisa membantu. Baiklah, kalian masuk dan bantu merapikan taman. TAPI. Aku ingin tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kalau tidak, langsung pergi. Terima kasih. Ayo. Ibu, menurutmu apakah ayah akan memaafkanku jika melihat kita? Xiao Xiao, tenang. Ayah tidak akan sekejam itu. Dia pasti akan pulang bersama kita. Kepiting raja yang ayah masak enak sekali. Sia-sia suka. Nanti aku masak untukmu setiap hari, ya? Suamiku. Suamiku, ayah. Ayah, suamiku. Kenapa di luar ribet sekali? Kalian lanjut makan, aku lihat dulu. Kalian teriak-teriak apa? Kenapa ribet sekali? Kenapa kalian lagi? Bukannya sudah dijelaskan dengan jelas? Kenapa datang lagi? Mereka datang untuk bekerja. Bekerja. Ratu Agung Dayin datang bekerja di rumah rakyat biasa seperti kita? Kita tidak mampu menanggungnya. Bukan begitu, aku hanya ingin bertemu suamiku. Tidak tahu malu ya. Kakak Xiao sudah berjuang untukmu selama 7 tahun. Lihat hasilnya. Diberhentikan dari jabatan, dicabut kekuasaannya, aku beritahu kamu. Kakak Xiao tidak berhutang apapun padamu. Kamu jahat, menahan ayahku dan tidak mengembalikannya. Aku pukul kamu. Kumohon, biarkan aku menemuinya, asalkan bisa bertemu. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Jangan harap bisa bertemu lagi seumur hidup. Dia ada di dalam, dia pasti mau menemuiku. Suamiku, aku tahu kamu ada di dalam. Keluarlah dan temui aku serta Xiao Xiao. Suamiku, suamiku. Kamu lagi. Kakak Xiao tidak mau menemuimu kalau kamu tidak pergi. Aku akan laporkan ke polisi. Wu Xiao. Shaolingsu, kenapa kamu datang lagi? Bukannya sudah kuberitahu? Kita sudah selesai. Ayah, peluk. Ayahmu adalah putra Perdana Menteri Dayin. Aku hanya rakyat biasa, tidak pantas jadi ayahmu. Ayah, Xiao Xiao rindu padamu. Xiao Xiao akan patuh padamu mulai sekarang. Suamiku, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Nanti aku pulang. Aku akan menyerahkan tahta Dayin padamu. Aku akan berlutut. Ini salahku. Dulu mengabaikan perasaanmu. Aku akan berubah mulai sekarang. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Kumohon. Maafkan aku. Shaolingsu. Sampai sekarang kamu masih tidak mengerti? Pergilah. Kita sudah selesai. Suamiku. Apa yang kamu lakukan ini maksudnya ingin aku mati? Apa kalau aku mati, kamu akan memaafkanku? Cepat tahan, cepat tahan. Kakak, kalau mau mati jangan di sini, mati di luar sana. Bawa pergi. Suamiku. Ibu, aku sudah tidak mau makan. Tak disangka uang sekarang susah sekali dicari. Barang-barang yang dulu disediakan Wu Xiao. Ternyata semahal ini. Ibu, apa ayah kan senang melihat kita? Pasti, ibu sudah melewati begitu banyak penderitaan untuknya. Wu Xiao.
Hari ini hari terakhirku di zaman modern. Aku tidak boleh memalukan diri. Tidak apa Xiao, nanti ayah dan ibu. Akan membelikanmu lagi. Kakak Xiao, kami menunggu di dalam. Suamiku, aku sudah mengerti cara hidup di zaman modern. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Dan menyewa rumah di dekat kompleksmu. Ayah, jangan usir Xiao Xiao ya. Suamiku. Zhao Lingsu, kaisar wanita. Kamu tidak seharusnya melakukan ini, dan tidak seharusnya datang. Tidak, aku harus datang. Kamu belum memaafkanku. Xiao Xiao juga sangat merindukanmu. Kumohon, maafkan aku. Tinggal beberapa jam lagi. Kalian akan dipulangkan paksa. Suamiku, aku tahu kamu pasti punya cara. Untuk membuat kami bisa tinggal di sini, kan? Kumohon, maafkan aku. Apa yang kau lakukan? Minggir, minggir. Tidak punya mata? Pergi, pergi. Suamiku, suamiku. Ayah, Aku benar-benar tahu salahku. Inilah kaisar wanita Dayin yang terkenal dalam sejarah. Suamiku, suamiku. Minum, Kak Xiao. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku minum, aku minum. Ayo, cantik, sendirian. Ayo temani kami bersenang-senang. Bawa anak kecil juga? Lebih seru lagi. Apa yang kalian inginkan? Lepaskan aku. Suara ini, Jangan mendekat. Apa yang kalian inginkan? APA. Tentu saja ingin merampok, sekalian memperkosa. Gadis cantik seperti ini, beruntung kami. Aku sudah menelepon polisi. Jangan mendekat. Aku punya uang, aku bisa memberikan semuanya. Jangan sakiti anakku. Berikan sini. Kakak tidak hanya butuh uang. Kakak juga butuh istri. Jadi istri kakak, ya? Berani kamu. Apa yang tidak berani? Kakak Song, kakak Song, kakak Song. Kamu tidak APA. Wu Xiao. ayah datang menyelamatkan Xiao Xiao. Pada. Suamiku, hati-hati. Suamiku, kamu terluka. hanya luka lecet kecil saja. Kalian baik-baik saja? Ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka. Ayah hebat sekali. Ayah adalah pahlawan besar. Wu Xiao, kamu masih peduli padaku kan? Aku hanya kebetulan lewat, bahkan jika orang lain. Aku juga akan menolongnya. Suamiku, kita sebentar lagi pulang. Bisakah kamu memaafkan kami? Ayah, mohon maafkan kami. Kalian sebentar lagi kembali ke dinasti Dain. Apakah aku memaafkan kalian? Benar-benar penting? Ayah, aku tidak ingin pulang. Aku ingin hidup bersama ayah. Kalian memang bukan berasal dari dunia ini. Suamiku, dalam hidup ini aku telah mengecewakanmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menikahimu, Wu Xiao. Selamat tinggal. Ayah, Paman Ye mengurung ibu di istana. Ayah, tolong selamatkan ibu. Pergi ke warung kecil di seberang kediaman jenderal, di sana tersembunyi pasukan elit. Ini tanda pengenal, hanya ini yang bisa kubantu. Ayah. Mereka menghilang begitu saja. Semuanya sudah berakhir. Ayo kita pulang.
aku pasti akan menjaga jerih payahmu. Ini adalah dunia yang kau dapatkan dengan nyawamu. Kaisar ingin pulang, kembali ke kediaman jenderal. Bowl. Tapi kami harus ikut bersama. Melindungi yang mulia. Yang mulia tidak boleh pergi. Kemana ke kuali kidiman jenderal. Kaisar hanya ingin membeli minuman, kalian ikut saja masuk bersama Kaisar. Pemilik warung. Maaf bos, minumannya sudah habis terjual. Aku tidak membeli minuman. Yang mulia, akhirnya kami menunggu. Panglima Wu Chang atas perintah Jenderal Wu Xiao. Di sini menunggu panggilan yang mulia. Ternyata, di tempat yang tidak kulihat, suamiku telah berkorban begitu banyak untukku. Dia adalah pria terbaik di dunia ini untukku. Lucunya aku kehilangan dia, aku tidak pantas untuknya. Tangkap mereka. Pemberontak Ye Tianqi melakukan makar, hukumannya adalah mati. Jenderal Wu, kumpulkan pasukan, ikut Kaisar memberantas pemberontak. Panglima sayap melaksanakan. Bisa dengar? Ibu, lihat aku memenangkan biola, juara kompetisi dunia. Xiao hebat sekali. Cheng Yao, besok kita pulang. Sia-sia juga menyiapkan hadiah untukmu. Baik, setelah kita pulang, akan kubuatkan makanan enak untuk kalian. Baik, bilang selamat tinggal pada ibu. Selamat tinggal. Legenda Kaisar Perempuan Dayin. Ini bukan cerita Xiao Ge dan mantan pacarnya? Ini bisa dibilang catatan sejarah tidak resmi, anggap saja sebagai cerita fiksi. Ribu tahun lalu, suku utara menyerang Dayin, Kaisar Perempuan memerintahkan 3 pasukan. Untuk menghadapi suku utara, ibu kota menjadi kosong dari pertahanan. Putra Perdana Menteri, Ye Tianqi, memulai pemberontakan. Kaisar Perempuan dikurung di istana, tapi siapa sangka dia menyimpan pasukan elit di ibu kota, dengan cepat memadamkan pemberontakan. Seluruh keluarga Perdana Menteri dimasukkan ke penjara dan dihukum mati. Kaisar perempuan legendaris ini adalah Zhao Lingsu. Zhao Lingsu. Apa yang dia sembunyikan? Jelas Xiao Ge yang menyembunyikannya. Tanpa Xiao Ge, dia bisa menang? Xiao Ji. Terlalu lembut, dia jelas bukan bahan jadi kaisar. Ternyata Xiao Ge begitu baik padanya. Jangan dipikirkan, ini sudah terjadi ribuan tahun lalu. Sekarang kalian berdua yang jadian. Kakak benar. Kamu siapa? Kenapa menyerang kami? Aku adalah Ye Tianqi. Kamu pacar baru Xiao kan? Karena langit memberiku kesempatan untuk menghindari takdir kematian. Maka aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Ye Tianqi, kamu orang dari zaman Dayin? Bagaimana kalian bisa sampai di zaman modern? Bukan hanya Wu Xiao yang bisa ke zaman modern. Aku orang yang ditakdirkan, aku juga bisa. Tolong, tolong, ada penculikan. Jangan. Kalian lihat. Buku ini mencatat banyak Pengetahuan yang lebih maju dari zaman kita. Dan banyak senjata canggih. Jika Tuan Muda mendapatkan senjata ini, bisa langsung menggulingkan Dayin. Jangan panggil Tuan Muda hamba. Hormat pada yang mulia. Jika aku jadi kaisar, aku akan menjadikanmu permaisuri, Jenderal Lin. Hari ini, aku mengangkatmu sebagai panglima besar. Ye Tianqi, bagaimana kamu bisa sampai di zaman modern? Rakyat jelata berani mengancam yang mulia? Wu Xiao. Kita bertemu lagi, kau membuatku sangat menderita. Ye Tianqi, jika ada dendam, serang aku saja. Jangan ganggu gadis itu. Lepaskan dia. Baik, asal kau penuhi satu syaratku. Aku akan melepaskannya. Berikan aku senjata. Tidak mungkin. Senjata dilarang dimiliki pribadi di sini. Bagaimana mungkin aku bisa membantumu mendapatkannya? Kalau begitu, tunggu saja untuk mengurus jenazahnya. Ye Tianqi, Jangan sakiti dia, aku bisa membantumu mendapatkannya. Itu lebih baik. Tapi aku peringatkan, jangan laporkan ke polisi.
Aku bisa kembali kapan saja. Nanti, tidak melapor ke polisi. Beri aku waktu. Aku kasihmu 1 jam. Hanya 1 jam. Jangan main licik kalau tidak. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ye Tianqi, kakak Xiaoku adalah raja prajurit. Baronnya kau bunuh aku. Nanti, kalian semua akan mati. Dia raja prajurit lagi. Setelah aku punya senjata, dia bukan apa-apa. Untukmu, aku tidak tega membunuhmu. Kau adalah gudang senjataku. Kau tahu apa yang kau lakukan? Membeli senjata secara ilegal adalah kejahatan, bisa dihukum seumur hidup. Kalau kau masuk penjara, bagaimana aku menjelaskan pada Cheng Yao? Hak Xiao, Mariga orang zaman dulu. Tidak bermoral, aku hanya punya 1 adik. Begini, Cheng Yao terlibat karena aku. Gunakan namaku untuk membeli. Kalau ada masalah, serahkan semuanya padaku. Kak Xiao, Dulu di segitiga emas, kau menyelamatkanku 3 kali. Nyawaku ini adalah pemberianmu. Aku harus membalas, tidak apa-apa, jangan khawatir. Untuk adik, aku bisa melakukan apa saja. Kakak Xiao, selamatkan aku. Waktu berlalu begitu cepat. Begitu cepat 1 jam sudah lewat. Sepertinya kakak Xiao Mu tidak peduli padamu. Ye Tianqi. Barang yang kau minta sudah kubawa. Lepaskan Cheng Yao. Letakin barang di tanah, angkat kejua tanggon. kalau tidak, aku akan membunuhnya. Mundur. Ada apa di luar? Kenapa begitu ramai? Pergi lihat keluar. Baik, Yang Mulia. Berani sekali Yi Tianxi, berani masuk istana tanpa izin. Cepat mundur. Penjaga, ada pembunuh. Selamatkan Yang Mulia. Beresik. Yang Mulia, gerbang Yumen telah direbut. Bangsa utara telah menyerbu jantung kekuasaan Dayin. Jika tidak segera dicari solusi, bisa-bisa mereka akan menyerbu ibu kota. Ah, pasukan Dayin sudah sangat lemah, mustahil bisa mempertahankan ibu kota. Benarkah tidak ada cara lain? Kau tidak punya cara, tapi aku punya. Ye Tianqi, kenapa kau ada di sini? Zhao Lingsu, kau bahkan tidak bisa menangani bangsa utara, bagaimana bisa menjadi kaisar wanita? Kurang ajar. Pemberontak berani muncul lagi. Cepat berlutut. Pemberontak Lonsong, Cepat menyerah, Zhao Lingsu. bangsa utara yang kecil saja tidak bisa diatasi. Apa gunanya Dayin di tanganmu? Kau akan menjadi kaisar yang menghancurkan negara. Ye Tianqi, katakan caramu. Aku bisa mengizinkanmu mati dengan terhormat. Bicara denganmu, kau pantas, Yi Tianxi. Berani muncul lagi? Cepat menyerah. Jenderal Wu, tangkap pemberontak ini. Hamba patuh. Senjata ini benda modern. Kau mencari Wu Xiao? Benar, pistol ini diberikan Wu Xiao padaku. Dia juga yang menyuruhku mengambil alih Dayin. Omong kosong. Wu Xiao sangat baik padaku. Dia pasti tidak akan membantumu. Apa yang kau lakukan pada Wu Xiao? Baik, Padma. Setelah sekian lama kau pergi, apakah dia bilang memaafkanmu? Zhao Lingsu, jika kau datang dengan padat sekarang, berlutut dan minta maaf padaku. Asalkan aku mendapatkan dunia ini, nanti aku bisa mengangkatmu sebagai selir. Mimpi. Seumur hidupku hanya milik Wu Xiao. Bahkan jika mati, tidak boleh ada pria lain. Yendro Lin. Bawalah Yang Mulia Zhao Lingsu turun. Aku ingin dia melihat bagaimana aku menangani bangsa utara. Sayap. Hahit. Lepaskan ibuku. Xiao, aku sampai lupa padamu. Yendro Lin. Bawa juga gadis kecil ini. Sayap. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Xiao hanya seorang anak. Kau berani hadapi apa saja. APA, Tentu saja menjadikanmu hadiah. Antak Bangsa Utara. Apa katamu? Kau ingin menyerahkan kaisar kepada para perampok utara? Benar. Bukankah kalian tidak tahu bagaimana menghadapi para perampok utara? Inilah caraku. Omong kosong. Kau pikir dengan begini bisa menghentikan para perampok utara? Untuk menginvasi tanah tengah, Kalian tahu bagaimana para perampok utara bisa menembus gerbang Yumen? Aku yang berunding dengan panglima mereka. Menukar nyawa kaisar perempuanmu. Dengan tahta untukku. Jadi kau pengkhianat yang menyebabkan pasukanku menderita kerugian besar. Aku berkolusi dengan musuh. Aku hanya membuat keputusan tepat. Dengan kekuatan kita, bahkan dengan persiapan penuh, mustahil mengalahkan para perampok utara. Sedangkan, Mempertaruhkan semua pasukan. Lebih bodoh lagi. Jadi,
Aku berunding dengan para perampok utara. Aku menyerahkan sebagian wilayah dan memberi mereka beberapa keuntungan. Aku dan para perampok utara berbagi kekuasaan dunia ini. Sangat puas. Kau memberi kami banyak wilayah. Apa yang kau inginkan? Tara. Untuk wilayah. Aku punya ini. Kaisar akan menghancurkan mereka semua. Yitian si berani menyerahkan wilayah negara tanpa izin. Bahkan ini menyerahkan Baginda kepada para perampok utara. Kau pantas Desember Peter. Mati mengenaskan. Kaisar. Hanya demi negara ini. Siapa berani menggelanji? Semua dimasukkan penjara bawah tanah. Kami hanya menyampaikan petisi. Ye Tianqi memerintahkan kami dihukum mati. Bahkan seluruh keluarga dibunuh. Dinasti Dayun akan runtuh. Sampah-sampah. Berani menyebut nama Baginda langsung. Kakak Xiao, akhirnya kau sadar. Cengel ya? Selamat datang di Dayun. Datang ke penjara bawah tanah ibu kota. Mana kakak Xiao? Apa yang kalian lakukan pada kakak Xiao? Oh, maksudmu Wu Shao? Dia mungkin sudah ditembak mati oleh Baginda. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kakak Xiao tidak mungkin mati. Itu senjata api. Ditembak langsung oleh Baginda dari jarak dekat. Siapa bisa menghindar? Tidak mungkin. Kakak Xiao tidak akan mati. Kak, Xiao ya, kamu tidak apa-apa? Aku cadak APA. kakak Xiao mana? Kakak Xiao dia. Dia tertembak, sedang dirawat di rumah sakit. Chen Kan, adikmu sekarang ada di tangan kami. Kalau kamu berani tidak patuh, aku tidak bisa jamin dia bisa keluar dari sini dengan selamat. Kembalikan ponselku. Jangan sakiti dia. Apa yang kalian ingin aku lakukan? Serahkan 20.000 kotak persediaan, batas waktu 3 hari. Kak, Jangan berikan padanya. Bisa. Tapi sebanyak ini, waktu 3 hari terlalu singkat. 7 hari. Bisa tidak 7 hari? ini pemberitahuan, bukan negosiasi. Hanya 3 hari. Jika dalam 3 hari persediaan tidak diserahkan, jangan salahkan aku jika aku membunuhnya. 3 hari ya 3 hari. Kalian melukai kakak Xiao dan mengancam kakakku dengan aku untuk minta persediaan. Kalian Tidak akan berakhir baik. Kekanak-kanakan. Zhenyao, yang mulia segera akan bertemu dengan pemimpin suku utara. Jika saat itu kakakmu tidak bisa menyerahkan persediaan, maka Jangan salahkan kami jika kami menyerahkanmu kepada para perampok utara itu. Aku ingin kamu membuat terowongan waktu secepat mungkin. Tapi Pak Cheng, biayanya sangat besar. Terlalu tinggi. Meski harus menghabiskan dana Cheng Group, buatlah itu. Baik. Jangan khawatir, Xiao Yao. Kami pasti akan menyelamatkanmu. Berhasil, pintu masuk terowongan waktu sudah terkunci. Hanya perlu koordinat waktu dan ruang, lalu bisa langsung digunakan. Baik, tahun ke-7 dinasti Dayin, penjara bawah tanah ibu kota. Segera teleport aku ke sana. Kakak Xiao. Kali ini, aku serahkan padamu. Nyao. kakak Xiao, kamu tidak apa-apa. Syukurlah. Aku tidak apa-apa. Waktu mendesak, kita pergi dari sini dulu. Kunzi, buka pintu. Cepat. Xiao Yao, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa. Kakak Xiao mana? Ada apa ini? Mana kakak Xiao? Teleportasi waktu bermasalah, sedang diperbaiki sekarang. Butuh sedikit waktu. Cepatlah. Hai, Xiao. Kunzi, ada apa? Transmisi bermasalah, butuh waktu untuk memperbaikinya. Apakah Yao Yao sudah kembali? Sudah kembali. Baguslah. Jangan khawatirkan aku. Wu Xiao. Kenapa kau di sini? Di mana Cheng Yao? Dia sudah kembali ke zaman modern. Xiao. Kenapa kau tidak ikut dengannya? Aku pikir, kau sepertinya tidak bisa kembali. Baguslah. Aku punya pertanyaan untukmu. Aku jelas-jelas sudah mengelola Dayun sesuai cara yang tertulis di buku masa depan. Tapi kenapa tidak ada yang mendengarkanku? Wu Xiao, katakan padaku. Apakah mereka semua bodoh?
Ye Tianqi, kenapa kau tidak pernah berpikir tentang kesalahanmu sendiri? Aku. Hahaha. Aku mengerti. Aku masih belum cukup kuat. Asalkan aku punya cukup senjata, bukan hanya dayun. Bahkan seluruh dunia ini bisa kumiliki. Kau gila. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai terowongan waktu diperbaiki. Wu Xiao. Kau benar-benar bodoh. Punya barang bagus seperti ini, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Pantas saja kau dihancurkan oleh seorang wanita. Seperti ini. Wu Xiao, bagaimana kalau kau bergabung denganku? Aku akan membantumu keluar dan membunuhnya. Setuju? Ye Tianqi. Kau pikir, setelah aku kembali ke zaman modern, aku masih peduli dengan Zhao Lingsu? Meskipun kau menyelamatkan Qing Yao, tapi sekarang aku masih memegangmu. Kau pikir, kau bisa mengancam Cheng Kun dengan diriku? Tidak bisa. Tidak masalah. Aku bisa kembali ke zaman modern kapan saja. Aku bisa menangkapnya sekali. Bisa menangkapnya 2 kali. Tapi sekarang, ini tidak mendesak. Aku masih punya hal yang lebih penting. Perang di perbatasan utara akan segera terjadi. CAPI. Aku sudah membuat kesepakatan dengan pemimpin suku utara. Aku akan memberinya hadiah. Sebagai gantinya, dia akan menarik pasukannya. Apa hubungannya ini denganku? Karena Shaolingsu. Ini juga hadiah dariku. Aku akan menyerahkan Shaolingsu kepada para perampok utara. Ye Tianqi, kau benar-benar tak tahu malu. Menggunakan seorang wanita sebagai kompensasi, atau mungkin kau ingin menyerahkanku kepada suku barbar itu, ya? Yendrolin. Ikat dan bawa dia pergi. Kau ingin menyerahkanku kepada suku barbar, ya? Xiao Daikandalakan. Sepertinya, tidak mungkin langsung membawanya kembali. Lalu bagaimana? Sepertinya, aku juga harus pergi ke utara sendiri. Xiao, tunggu aku. Yang mulia. Anda telah ditahan hingga sekarang, perjalanan melelahkan, mungkin sebaiknya Anda tidak perlu turun ke medan perang. Tidak, penderitaan ini tidak sebanding dengan penderitaan para prajurit. Apalagi penderitaan Wu Xiao untukku. Prajurit, sekarang suku utara menyerang. Dia berkhianat dan menimbulkan kekalahan. Dain sudah diambang kehancuran. Kalian takut? Tidak takut. Berjuang untuk Dain. Jika mereka memasuki ibu kota, anak-anak kita, keluarga kita, akan terlantar, kita tidak bisa mundur. Usir mereka dari Dain. Prajurit Dain, ikuti aku menyerang. Di mana pasukanku? Ini. Zhao Lingsu. Bagaimana bisa terjadi pertempuran? Siapa yang menyelamatkannya? Yang mulia, sebagian besar jenderal pasukan adalah orang-orang yang bersama Wu Xiao dan Shaolingsu selama ini. Mungkin mereka yang menyelamatkannya. Kau lagi. Kenapa kau terus-terusan menggagalkan rencanaku? Berikan aku waktu lagi, aku akan menghancurkan suku utara. Kenapa? Kau pikir dengan menyerahkan tanah, memberi mereka keuntungan, mereka benar-benar akan memberimu waktu? Mereka hanya sekelompok barbar. Barbar bodoh, ini hanya melihat keuntungan yang kau berikan saat ini. Benar. Mereka bodoh, tapi lebih barbar dari yang kau bayangkan. Semakin kau beri, semakin mereka minta untuk menghadapi barbar. Hanya pelajaran berdarah yang bisa mengajari mereka aturan. Dengan caramu, Dain akan punah dalam sekejap. Menjadi sejarah. Sejak kesal aku mempelajari kitab suci, mana mungkin tidak sebaik kamu. Bukan kau yang tidak sebaik aku. Tapi aku lebih mengerti pelajaran berdarah dalam sejarah. Yang mulia, hentikanlah. Wu Xiao benar. Asalkan kita menang dalam pertempuran ini. Kedepannya Dain akan semakin kuat. Luyan. Kau juga berkhianat pada aku? Yaniar. Yang mulia, bagaimana bisa kau membunuh Yan Er? Sejak kau dihukum oleh Shaolingsu sampai sekarang, dia selalu setia mengikuti kau. Ling Quan sama sekali tidak punya niat buruk. Masih belum mengerti juga? Ye Tianqi bukan tuan yang baik. Hari ini dia bisa membunuh Liu Yan. Besok dia juga bisa membunuhmu. Yang mulia,
Jangon Teres Terusan Selalanka. Yendrolin. Aku sangat kecewa. Inikah hasil yang kau inginkan? Sendirian. Siapapun yang berani melawanku, harus mati. Jenderal besar, akhirnya kau kembali. Pertempuran ini ada harapan. Datang tepat waktu. Perintahkan pasukan. Tarik mundur pasukan. Diam saja apa? Aku adalah kaisar sekarang. Kalian mau memberontak? Silent. Kau pantas menyebut diri kaisar? Dayin hanya punya satu kaisar, yaitu permaisuri kita. Saudara-saudara, selamatkan jenderal besar. Bunuh pengkhianat ini. Hanya jenderal besar yang bisa memimpin kita menang dalam pertempuran ini. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Mohon, Yang Mulia berikan perintah. Perintahkan Wu Xiao dikarantina di kediaman jenderal. Lepaskan kekuasaan militer. Tunggu sampai upacara penobatan selesai, baru diputuskan. Panglima. Menerima. Terakhir, tidak bisa mempertahankan jabatan jenderal besar. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Jenderal besar, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Wu Xiao. Bukankah kau jenderal besar? Kenapa bersembunyi? Wu Xiao, kau masih ingin menang melawan suku utara? Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Wu Xiao. Zhao Ling Su Daikpeng. Kamu mau menyelamatkannya? Kamu gimana? Jangan khawatir jenderal, aku baik-baik saja. Senjata apa yang begitu hebat? Senjata apa? Tentu saja senjata pemusnah massal. Dengan ini, bahkan tanpa kamu Wu Xiao, Aku tetap bisa menguasai segalanya. Sekarang, aku akan membunuhmu. Sial, macet. Kakak Xiao, kamu dengar aku? Aku sudah mengunci posisimu. Kakak Xiao, kamu baik-baik saja? Cheng Kun. Kenapa kamu sini? Kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Chen Kuan, kenapa kamu kesini? Aku bisa datang, kamu juga kan? Kalau sudah datang, jangan pergi. Luar biasa, kakak Xiao, memang harus kamu. Memang pantas disebut Raja Perang. Meski kamu dapat senjata, bisa pakai enggak? Wu Xiao, kenapa semua yang kamu lakukan lebih hebat dariku? Aku nggak terima. Banyak yang nggak terima sama kakak Xiao. Kamu nomor berapa? Jangan sombong, tunggu aku kembali, aku tetap Raja Dayin ini. Hahaha. Gak baik, dia mau kabur. Nggak bisa kabur, nggak bisa. Alat ini bisa mengunci lokasi teleportasinya. Kalau gitu teleport dia ke sana. Sayap. Bajingan ini, mati di medan perang, terlalu murah buatnya. Lokasi sudah diubah. Tunggu aku kumpulkan lebih banyak senjata. Kuasai dunia ini. Hari kemenangan sudah dekat. Ini mana? Zhao Ling Su. Kepala suku Bayman. Teleportasiku gagal. Wu Xiao, kamu bakal mati mengenaskan. Suamiku. Wu Xiao. Kakak Xiao. Kamu benar-benar nggak peduli Dayin dan Zhao Ling Su? Kalau dia mati gimana? Tenang, nggak akan. Siapa yang berani ganggu Dayin, meski jauh pasti dibasmi. Pasti dibasmi. Dia dewa perang Dayin kita, teman-teman, serang.
Jenderal itu tak terkalahkan. Pan America. Xiao, kita ditipu. Ditipu oleh Ye Tianqi. Xiao ternyata tidak pernah meninggalkan Dai. Dia ingin menghabisi kita semua. Dasar lisik. Berani menipuku? Nyawa taruhannya. Jangan bunuh aku. Cepat mundur. Suamiku. Aku tahu kau masih mencintaiku. Luar biasa. Sudah, ayo pulang. Suamiku. Kau benar-benar tidak mau aku lagi? Ayah, aku rindu padamu.